Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu dengan Ibu Nyi Suwarti. Ibu di sini sebagai guru bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kegiatan Matsama pada hari ini, Ibu akan memperkenalkan tentang wawasan sosiodemografi siswa MTS Negeri 8 Ciamis. Nah, pertama-tama Ibu selalu mengingatkan bahwa selalu menjaga kesehatan dan selalu taati protokol kesehatan di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Nah, kemudian baiklah kita mulai dengan membahas ranah sosio siswa, di mana di MTS Negeri 8 Ciamis ini selalu memfasilitasi para peserta didik dengan cara pertama, mengembangkan minat, bakat dan kreativitas siswa-siswi MTS Negeri 8 Ciamis, dan kemudian selalu membangun kedisiplinan siswa di madrasah, mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan positif, dan mencetak generasi Qurani yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian untuk data demografi siswa khususnya di tahun pelajaran 2020 sampai dengan tahun pelajaran 2021, bahwa data siswa kelas 7 itu sebanyak 182 siswa yang tergabung dalam 6 rombel di setiap kelasnya. Nah, kemudian untuk kelas 8 itu berjumlah 262 siswa yang terdiri dari 8 rombel, dan yang terakhir itu kelas 9 itu terdiri dari 197 siswa yang tergabung dalam 7 rombel per kelasnya. Nah, dari setiap angkatan tersebut terdapat kelas-kelas unggulan, yaitu pertama kelas bina prestasi, dan yang kedua itu kelas bina olahraga, dan yang ketiga itu program unggulan baru, yaitu kelas tahfiz, di mana kelas bina prestasi itu berfokus pada mata pelajaran yang akan didalami oleh siswa-siswa terpilih, yaitu di mana mata pelajaran tersebut pertama ada mata pelajaran matematika, kemudian ada mata pelajaran bahasa Arab, mata pelajaran bahasa Inggris, dan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, untuk kelas bina olahraga itu memfokuskan siswa terhadap bakat minat siswa di bidang keolahragaan, dan yang program terbaru tahun ini itu adalah kelas tahfiz, di mana kelas tahfiz itu memfokuskan siswa untuk memperdalam ilmu-ilmu keagamaan. Nah, selain kelas-kelas unggulan juga ada kelas reguler. Kalau perbedaannya, kalau kelas unggulan itu dari segi jumlahnya itu biasanya terdiri dari 25 sampai dengan 27 siswa per kelas unggulan. Kalau untuk kelas reguler biasanya satu kelasnya itu berjumlah 30 sampai 32 siswa. Itu mungkin data demografi siswa MTS Negeri 8 Ciamis yang dapat Ibu jelaskan. Dan untuk materi Matsama pada hari ini akan dilanjut dengan materi tata tertib siswa-siswi MTS Negeri 8 Ciamis, bahwa di setiap sekolah selalu ada tata tertib yang harus kita jalankan di setiap madrasah. Nah, langsung saja ini ada tata tertib MTS Negeri 8 Ciamis. Yang pertama akan Ibu sebutkan saja ya. Pertama itu secara umum, yaitu tentang kehadiran, ruang kelas, kemudian kode etik siswa, cara berpakaian siswa, kemudian bimbingan dan pengawasan yang akan dilakukan oleh pertama guru mata pelajaran, kemudian guru wali kelas, dan Ibu sebagai guru bimbingan dan konseling, dan tidak lupa semua personil staf MTS Negeri 8 Ciamis. Dan yang terakhir itu apabila siswa-siswi itu tidak dapat mematuhi aturan yang ada di MTS, kami juga
ada sejumlah sanksi-sanksi yang harus ditanggung siswa-siswi MTS Negeri 8 Ciamis. Nah, Ibu jelaskan dulu pertama tentang kehadiran terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu setiap siswa itu harus hadir di madrasah 15 menit sebelum jam pelajaran berakhir. Kemudian kalau siswa yang datang terlambat itu biasanya harus lapor ke guru piket. Kalau sekarang itu pembelajarannya masih daring dan luring di rumah. Kalau semisal sudah tatap muka, maka tata tertib di madrasah akan berjalan dan dilaksanakan seperti itu. Nah, untuk ruang kelas itu biasanya oleh siswa itu sendiri harus dijaga kebersihan setiap ruang kelasnya. Seperti penyediaan perlengkapan kelas juga harus ada. Kemudian pemeliharaan ruang kelas itu juga dikelola oleh satu kelas itu sendiri. Nah, kemudian kembali lagi di sini ada kode etik siswa. Pertama, setiap siswa harus bersikap sopan santun kepada semua personel yang ada di madrasah dan sesama teman dan kepada siapapun yang menjadi masyarakat di madrasah MTS Negeri 8 Ciamis. Nah, kemudian pergaulan siswa putra dan putri harus sesuai dengan akidah Islam. Dan yang ketiga, setiap siswa harus membaca salam apabila masuk kelas, ruang kantor, ruang guru, dan bila bertemu dengan guru dan sesama teman kita di madrasah. Yang keempat, setiap siswa harus menaati tata tertib dan ketentuan-ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh madrasah dan yang ada di tata tertib itu sendiri. Dan yang kelima, setiap siswa tidak boleh membawa barang-barang atau senjata tajam seperti senjata api, foto, gambar, dan buku bacaan yang tidak layak digunakan. Dan yang keenam, bagi siswa putra itu tidak boleh berkuku panjang, memakai kalung, giwang atau gelang. Rambut itu harus rapih, tidak boleh panjang atau gondrong. Dan modelnya itu kalau cukur rambut yang pantas dan tidak aneh-aneh model rambutnya. Dan untuk siswa putri tidak boleh berkuku panjang juga, memakai kutek, dan memakai perhiasan yang berlebihan. Nah, kemudian untuk seluruh siswa tidak boleh makan makanan di dalam kelas, apalagi di saat kegiatan belajar mengajar itu berlangsung. Nah, yang terakhir untuk kode etik siswa itu, baju siswa putri itu dikeluarkan. Kalau untuk siswa putra itu bajunya dimasukkan. Nah, untuk cara berpakaian atau seragam siswa MTS Negeri 8 Ciamis, bahwa setiap hari Senin dan Selasa itu memakai baju putih biru. Dan untuk hari Rabu dan Kamis itu menggunakan batik dan rok biru. Dan untuk hari Jumat biasanya karena ada kegiatan yasinan itu menggunakan baju koko dan muslim. Dan untuk hari Sabtu menggunakan baju pramuka. Itu untuk seragam siswa-siswi MTS Negeri 8 Ciamis. Dan untuk bimbingan dan pengawasan itu biasanya dilakukan pertama oleh memang guru-guru di sekolah, yaitu apabila dalam kegiatan belajar mengajar berarti pengawasan itu dilakukan oleh guru mata pelajaran. Kemudian apabila ada suatu hal yang perlu ditangani maka dilimpahkan kepada wali kelas. Kemudian untuk tindak lanjut selanjutnya dilimpahkan kepada guru bimbingan dan konseling. Nah, salah satunya itu adalah ibu sendiri. Kemudian ada kesiswaan sampai dengan kepala sekolah. Itu urutannya. Dan biasanya itu ada bimbingan lanjutan apabila permasalahan itu sudah dilimpahkan kepada ibu selaku guru bimbingan dan konseling.
Dan setelah bimbingan itu berlanjut dan apabila tidak ada perubahan, maka siswa-siswi tersebut akan terkena sanksi. Sanksi itu berupa apa? Sanksi itu berupa kredit poin. Nah, kredit poin itu terbagi menjadi 11 indeks, yaitu dari nomor 1 sampai 11, dan yang pertama itu akan Ibu sebutkan itu tentang kehadiran. Untuk poin-poinnya nanti akan lebih spesifik lagi, ada di teks kredit poin itu sendiri. Dan yang kedua itu tentang pakaian seragam. Tadi sudah Ibu sampaikan sedikit demi sedikit bagaimana ketentuan pakaian seragam siswa-siswi MTS Negeri 8 Ciamis. Dan yang ketiga itu tentang model rambut. Model rambut khususnya yang kelihatan itu siswa laki-laki ya. Tetapi kalau untuk perempuan itu tidak menutup kemungkinan Ibu akan periksa juga, karena tetap biasanya perempuan juga ada salah satunya yang rambutnya juga biasanya diwarnai seperti itu. Dan yang keempat itu yaitu aksesoris atau perhiasan. Sebenarnya kalau memakai jam tangan itu boleh, tetapi kalau untuk memakai perhiasan ke sekolah, apalagi secara berlebihan, memakai gelang karet dan lain sebagainya, itu belum diperbolehkan untuk dipakai di Madrasah Sanawiyah Negeri 8 Ciamis. Dan yang kelima itu tentang administrasi yang berhubungan dengan surat izin, baik itu izin sakit, izin berkepentingan keluarga, itu juga harus diperiksa juga. Nah, untuk yang keenam itu tentang sarana prasarana. Ibu sudah menjelaskan tadi, salah satunya adalah ruang kelas. Siapa yang menjaga ruang kelas? Adalah kalian sebagai peserta didik yang sekarang masih dalam suasana matsama. Dan kemudian yang ketujuh itu tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan itu di dalamnya itu adalah kalau ada perkelahian atau ketidakharmonisan hubungan antar teman yang satu dan yang lainnya. Insya Allah untuk kalian, Ibu percaya kalian bisa menjaga hubungan baik antara teman yang satu dan yang lainnya. Nah, untuk ke-8 itu tentang pelecehan. Jadi terkadang kalian itu kalau bercanda sesama teman itu suka tidak sengaja tetapi suka menyinggung, atau teman kalian menjadi, loh kok bercandanya keterlaluan, padahal niat kalian itu tidak sungguh-sungguh untuk mengejek teman. Tetapi itu juga kalau keterlaluan akan mendapatkan kredit poin juga ya. Jadi kita sama-sama menyimak ya tata tertib di MTS. Nah, yang ke-9 itu tindakan asusila. Tindakan asusila itu dimana pertama sama dengan pelecehan, ada berupa kata-kata kotor yang tidak pantas untuk diucapkan. Kemudian ada juga yang kalian sekarang masa remaja, terus semisal punya teman lawan jenis tetapi tidak berbuat pada semestinya, malah di sekolah untuk belajar malah untuk berduaan atau dan lain sebagainya, itu juga harus dijaga batasan-batasannya seperti itu. Lanjut ke penjelasan indeks yang ke-10, itu tempat ibadah, dimana kita harus memelihara bersama-sama. Dimana kalau kita habis wudhu, keran itu harus ditutup. Apabila ke kamar mandi berarti harus bersih ya. Kemudian untuk selesai sholat seperti sajadah, kemudian mukena atau sarung diletakkan kembali ke tempat yang semestinya. Kalau meminjam Al-Quran atau buku Yasin itu dirapihkan kembali, jangan sampai acak-acakan atau ditaruh di tempat yang tidak seharusnya. Dan satu hal lagi yang biasanya setelah istirahat, isoma itu makan di kantin, itu biasanya yang di dekat masjid itu terutama sampah itu harus dibuang ke tempat sampah, jangan sampai tercecer di
masjid, apalagi itu adalah tempat ibadah. Dan yang terakhir itu peraturan-peraturan yang lain seperti apabila menyimpan LKS atau buku, biasanya itu banyak yang terdapat di kolong-kolong kelas. Biasanya kalau buku dan LKS ya setidaknya lebih baik disimpan di rumah saja. Yang dibawa ke sekolah itu yang diperlukan sesuai jadwal pelajaran setiap harinya. Itu mungkin untuk lain-lain. Kemudian yang membawa narkotika atau seperti bermain futsal di dalam kelas, tidur-tiduran di masjid, mungkin itu penambahan indeks kredit poin yang terakhir. Nah, itu sekilas penjelasan tentang tata tertib yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri 8 Ciamis. Kita simak bersama-sama, dan apabila ada pertanyaan silahkan boleh langsung bertanya kepada Ibu. Dan untuk tata tertib itu mungkin tidak bisa Ibu jelaskan secara detail karena banyak poin-poinnya ya, poin-poin yang tercantum di tata tertib, tetapi Ibu sudah menjelaskan secara garis besar. Nah, itu adalah materi yang kita bahas untuk hari ini. Semoga Ibu tidak lupa mengingatkan kesehatan selalu dijaga dan patuhi protokol kesehatan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.